kita mulai aja ya. Halo Teh Sinta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku mau nyapa dulu Teh Sinta, sehat? Teh hari ini sehat. Selamat bergabung ya, terima kasih. Kita tunggu dulu sebentar. Baikkan. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini puji dan syukur pertama-tama dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan acara santai ringan aja ya, obrolan suami istri dengan tema teman diskusi. Nah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini juga izinkan saya menyapa teman yang baru masuk ya. Oh iya, ada Teh Debbie. Halo Teh Debbie. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Isni, seorang ibu rumah tangga yang diamanahi peran besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi seorang istri. Nah, seorang istri siapa? Istri Ayah Fajar. Nah, itu merupakan suatu amanah yang sangat besar gitu, menjadi peran seorang istri yang awalnya peran wanita itu dari mulai menjadi anak, menjadi istri, dan mudah-mudahan bisa diamanahi menjadi seorang ibu. Nah, selain menjadi ibu rumah tangga dan istri, saya juga alhamdulillah Allah telah menganugerahkan potensi untuk bisa melahirkan karya tulisan. Dan adapun karya yang telah ditulis ada kurang lebih sampai saat ini ada 4 buku. Dari mulai buku yang pertama itu buku resonansi, terus buku frekuensi, buku cantik versi kamu, dan yang terakhir adalah Recolor My Life yaitu. Nah, di malam kesempatan hari ini saya ingin berbagi cerita saja gitu, ringan-ringan aja gitu, ngobrol bareng suami. Lebih ke bagaimana gitu berasa syukur saya sebagai seorang istri diamanahi suami seorang Fajar Ar-Rahman gitu. Halo Yuli. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya. Ya, diteruskan lagi. Alhamdulillah gitu. Rasa syukur itu adalah ketika dipertemukan dengan sosok suami yang, kalau tadi dibahas kan buku frekuensi, ternyata benar gitu dirasakan bahwa kita tidak perlu khawatir dengan siapa kita akan disatukan jika ternyata rumus Tuhan kita akan disatukan dengan pemilik tujuan yang sama, yaitu dalam hal ini saya merasakan sendiri gitu dari apa yang saya telah tulis bersama teman saya, bahwa kejadian Allah hadirkan sosok suami yang yang sesuai dibutuhkan gitu. Jadi Allah akan mengirimkan sosok suami sesuai dengan kebutuhannya untuk saling melengkapi. Nah, seperti itu. Jadi dengan hadirnya tema ini juga, ini berangkat dari rasa syukur Bunda ya. Saya panggilannya kalau suami panggilnya Bunda gitu. Rasa syukur Bunda terhadap ayah yang bisa membimbing sebagai sosok suami yang bisa membimbing istrinya, bisa memahami dan mengerti kenapa makanya berangkat adanya tema teman diskusi. Nah, dari situ kita menginisiasi bahwa
adanya sebuah wadah gitu yang namanya seni rumah tangga muda. Nah, seni rumah tangga ini adalah sebagai wadah bunda atau saya gitu ya, wadah bunda untuk belajar dengan suami bagaimana bisa menjalankan peran rumah tangga muda gitu yang luar biasa gitu ya, serba-serbi pernikahan muda, karena berangkat dari background kita itu adalah menikah dengan cara ta'aruf, yang mana kita belum terlalu saling mengenal secara dalam gitu ya. Nah, dari situ juga makanya kenapa kita mengambil teman diskusi, karena itulah salah satu alasan kita membuat wadah yang namanya seni rumah tangga muda. Seni rumah tangga muda ini yang akan mewadahi kita untuk terus belajar gitu. Dengan adanya live hari ini pun, ini adalah proses kami belajar bagaimana cara menjalani peran suami dan istri. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita bisa berkomunikasi dengan suami atau suami dengan istri, ya salah satunya adalah tadi yang dijelasin di awal, bahwa adanya saling pengertian, saling memahami itu berawal dari komunikasi yang baik, karena katanya dan menurut beberapa pengalaman dan guru yang selalu menyampaikan, kunci bahagia rumah tangga itu berawal dari komunikasi. Maka dari itu ini adalah sebuah sarana kami belajar untuk bagaimana menjalankan peran suami istri melalui komunikasi yang baik. Barangkali apa yang kami sudah lakukan ini bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman semua gitu. Nah, untuk mengawali dari perjalanan pernikahan menuju 4 tahun ini, yang awalnya dari ta'aruf, menikah, hingga menjadi teman diskusi, itu ada prosesnya yang ternyata itu berjalan seiring perjalanan waktu. Nah, untuk mengetahui apa sih langkah-langkah atau bagaimana tips sang ayah Fajar itu bisa mendidik istri saya sendiri, bisa akhirnya menjadikan teman diskusi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi ya, kita undang aja ayah Fajar untuk masuk ke live ini. Kita tunggu dulu. Halo, selamat datang. Aduh, ada Kang Ilham, ada Adi, ada Teh Naila. Kita tunggu dulu ya. Sudah bisa masuk? Ternyata ini maaf, koneksi internetnya lumayan. Nah itu ya, jadi buat teman-teman yang baru nyimak, kenapa sih ada tema teman diskusi? Teman diskusi ini perjalanan kami dari awal pernikahan hingga dari awalnya tak saling kenal dan akhirnya bisa berkomunikasi. Adanya wadah seni rumah tangga muda itu berawal dari perjalanan kita belajar untuk menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri. Nah, untuk mengetahui bagaimana hingga akhirnya seorang Isni dan seorang Fajar bisa saling berkomunikasi, itu ada tipsnya, dan itu yang dilakukan oleh suami selama sepanjang pernikahan. Kita undang masuk ke dalam live. Sudah bisa? Oke. Belum masuk ya? Sebentar. Nah, akhirnya ada datang juga. Halo. Gimana kabar hati dan harinya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, tadi di awal sudah dijelasin bahwa apa sih ada tema teman diskusi.
karena ya gitu kita hanya ingin berbagi pengalaman aja gitu dari sepanjang pernikahan. Ternyata kerasa banget ya kalau misalkan kita bisa menjalin komunikasi yang baik antara suami istri itu ya kedepannya kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Tapi ada yang apa ya? Ada yang pengen ditanyain gitu. Nah, sebelum kita bisa menjadi teman diskusi itu, langkah apa sih yang apa ya, yang bisa sampai kita itu bukan hanya sekadar suami istri, tapi kayak lebih dari itu gitu. Nah, itu apa aja yang bisa yang ayah lakukan gitu, bisa membimbing Bunda sampai seperti ini gitu. Bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama mau nyapa teman-teman semua. Halo semuanya. Di sini Ayah Fajar akan menyampaikan ini pengalaman, lebih ke pengalaman untuk agar komunikasi dalam keluarga menjadi lancar. Mulai dari mana? Nah, apa aja gitu ya kan awalnya itu kan kita nggak saling kenal ya karena kan ta'aruf gitu kan. Terus berapa lama sih adaptasi hingga akhirnya kita sebagai pasangan suami istri bisa saling berkomunikasi gitu? Dimulai pertama kita tuh ta'aruf, saling berkenalan, dihubungkan oleh rekan kita sampai suaranya sampai akhirnya kita memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Sebelum melaksanakan pernikahan, kita dengan cara ta'aruf, kita saling bertukar CV. Oh, ternyata cocok. Lalu rekomendasi teman kita, teman Bunda Isni juga, oh ini bakal cocok nih. Alhamdulillah kita dipersatukan atas nama Allah dalam ikatan pernikahan. Lalu dalam komunikasi dalam pernikahan ini tidak langsung serta-merta lancar, apalagi kita dari background yang cukup berbeda. Maksud berbeda di sini adalah laki-laki dan wanita. Jadi di usia kita ini kita mandiri, kita besar masing-masing dengan caranya sendiri. Juga dengan bimbingan dan lingkungan yang berbeda. Ketika dipersatukan, alhamdulillah terjadi saling kuat dengan kuat. Jadi untuk mensinergikannya itu diperlukan komunikasi. Alhamdulillah komunikasi mulai lancar itu setelah setahun lebih baru komunikasi cukup lancar. Agak susah sih. Sebelumnya mungkin sebelum ta'aruf sih, masing-masing dari kita tuh ternyata setelah kita diskusi, masing-masing dari kita tuh saling memperbaiki diri, saling memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh terbaik. Saya mengikuti pengajian kesana kemari, ikut komunitas. Bunda Isni juga sama melakukan hal yang sama, memantaskan diri, banyak pengajian, perbaiki diri, agamanya. Lalu alhamdulillah setelah kita menjalankan semua ini, kita dijodohkan. Kita nggak tahu, aku nggak tahu Bunda Isni adalah jodoh saya atau sebaliknya atau yang lain gitu. Jadi yang penting itu saling memantaskan diri. Istilahnya mah siapapun jodoh kita harus jadi lebih baik. Nah, untuk komunikasi awal sulit sih, apalagi sudah saling punya visi misi sendiri dalam hidup, standarisasi sendiri. Jadi pas awal tuh kita kok keras, kok aku nggak bisa menerapin
kebiasaan aku sehari-hari. Ternyata dikomunikasikan sedikit-sedikit, oh ternyata saya punya standar sendiri yang namanya SOP, standar Om Fajar. Lalu Bunda Isni juga punya standar sendiri yang namanya SNI, standar Nyonya Isni. Oh ternyata kita sama-sama punya dua rules, SOP dan SNI. Itu gimana kita mensinergikannya. Jadi selama setahunan itu menyesuaikan itu juga nggak susah, cukup sulit. Jadi pas suatu saat, ini nggak bisa kayak gini terus. Aduh, berdoa sama Allah gimana? Oh ya udah, Bun gimana Bun? Kok komunikasi kita kurang bagus nih? Aku punya caranya sendiri dalam menjalani hidup, Bunda juga punya cara sendiri dalam menjalani hidup. Ya udah kita diskusi. Oh susah, diskusi awal juga susah. Gak gampang duduk diskusi ngomong langsung ketemu, enggak. Kita juga butuh waktu berbulan-bulan juga untuk hal itu. Tapi alhamdulillah karena emang dari awalnya udah taruh memantaskan diri, saling memantaskan diri, aku memantaskan diri, Bunda Isni memantaskan diri. Jadi untuk pernikahan juga tujuan kita sama untuk menjalankan keluarga yang menjadi lebih baik lagi. Pertama tuh aku dengan kekuatan kepala keluarga dengan cara yang sedikit diktator mendudukkan istri di kursi, lalu kita meeting resmi pertama kali. Duduk, aku juga duduk, kita diskusi, ini kita bagaimana nih menentukan visi misi bersama, nggak bisa visi misi masing-masing gitu, SOP, SNI, ya nggak bisa gini gitu, harus jadi satu. Oh aku teh kayak gini, oh aku teh perlu kayak gitu, aku teh kalau kayak mandi itu jam segini, aku tuh bangunnya jam segini. Ya panjang lebar itu nggak sebulan 2 bulan, itu berapa bulan itu untuk menjadi apa, jadi komunikasi yang enak tuh. Alhamdulillah setelah sekarang lebih dari 3 tahun pernikahan, kita baru sampai mencetak jadwal harian. Alhamdulillah ada perkembangan. Jadi jadwal bangun tidur sampai tidur lagi, jadwal mingguan juga jadwal bulanan, kita udah kayak robot nih. Terus juga jadwal-jadwal eksternal juga kita cantumin nih biar waktu kita efektif. Terus jadwal makan, apapun apa yang dimakan juga kita buat juga semuanya biar rapi. Tapi memang sih masih bisa dibilang wacana, tapi seenggaknya udah ada kemajuan, kita udah ada frame-nya, nanti kita tinggal isi dan kita konsisten. Emang kita dalam menjalankannya juga menuju konsisten. Jadi karena saling, jadi ketika kita udah menentukan satu visi bersama, tinggal dijalankan, lalu juga saling mengingatkan. Karena ada satu yang keluar jalur itu jadi goyang lagi, harus saling mengingatkan. Misalkan, oh bangunnya yang susah atau sholatnya agak berat atau nggak ngaji dulu, diingetin lagi, digoda dulu. Ini ngaji ibadah loh, pahalanya lumayan loh. Jadi biar buat bekal juga. Terus ya komunikasi, untuk mencapai komunikasi ini tips dari aku ya pribadi ya. Pertama setelah mendudukkan istri kayak gitu, terus aku pakai pembukaan resmi kayak meeting di mana-mana gitu, ada pembukaan kayak di kantor, di majelis pengajian, pokoknya resmi aja. Kita nggak bisa meeting sambil lalu gitu ternyata. Kita meeting resmi, terus minggu depan meeting resmi kan Bunda Isni nolak juga.
oh nggak mau kayak gini kan gayaku. Nggak apa-apa terusin aja kayak gitu. Lalu oh ini udah ketemu nih ritmenya nih, bagaimana cara aku bisa menyampaikan kebutuhan aku, bagaimana Bunda Isti bisa menyampaikan kebutuhan keinginan dia. Jadi ketika jalan, oh nih ketemu nih ritmenya nih. Oh, jadi kita tuh dijadwalkan jam 6 sampai jam 8 tuh ngaji, ngomongin agama. Baru jam 8 itu kita brainstorming. Jam 8 sampai setengah 9 malam. Nah, itu diskusinya. Sebelumnya tuh nggak tiap hari. Jadi sekarang tuh udah enak nih ketika istri udah, bunda istri sudah, frekuensinya dari sama ini. Nah, tinggal maju, di tinggal tinggal jalan aja. Dan itu belum tiap hari. Kita tuh meeting diskusi brainstorming ini setiap jam 8 sampai jam setengah 9 itu belum tiap hari. Jadi kita tuh mulai tuh ya setelah mulai 2 tahunan itu baru mulai uh, jam 8 itu udah mulai nentuin tuh kita harus ada meetingnya nih, dan bukan jam 8, kadang pagi-pagi, kadang siang, kadang tengah malam pas mau tidur. Aduh kok jadwalnya kurang enak gitu, baru udah matangnya tuh pas udah menjelang 3 tahun. Oh ini waktunya enak itu gitu. Polanya udah ketahuan. Nah kayak oh ini kita juga kan gak rutin tiap hari, ternyata oh pas jalan, wah ini mah nggak bisa kayak gini terus nih. Ternyata memang komunikasi brainstorming itu biar komunikasi lancar, sama biar frekuensi kita tetap sama, biar misi kita tetap sejalan. Itu alhamdulillah ini kita karena bisa dibilang alhamdulillah ya tiap malam bisa bertemu, bisa tetap fisik, bisa berkomunikasi. Jadi bisa tiap malam nih meetingnya, kita sebut meeting. Jadi mulai mulai waktu itu sekitar sebulanan yang lalu lah, masih baru lah, belum sebulan malah, kita mulai meeting tiap jam 8 malam sampai jam setengah 9. Ya itu uh, bentuknya emang udah nggak seresmi dulu yang harus di atas di meja gitu, di kursi gitu. Sekarang udah enak aja gitu, ada posisinya gimana yang nyaman, tapi istilahnya mah serius santai. Jadi Bunda Isti misalkan nggak harus selalu saya yang menyampaikan materi terus. Sesekali Bunda Isti gantian gitu. Mau ada tema, mau dapat insight dari luar, mau dapat ilmu apa, habis baca buku, habis nonton YouTube, habis diskusi sama teman, habis ketemu event apa, habis melihat sesuatu apa gitu yang bisa jadi ibrah atau pelajaran, kita diskusikan semuanya di situ. Biar misalkan Bunda Isti dapat ilham nih, dapat dapat ilham dari Allah, bagi-bagi dong sama suami gitu. Jadi waktu yang untuk berbagi itu di jam segitu. Mungkin di teman-teman yang lain ada jadwalnya sendiri, bisa share ke kita, diinfokan. Mungkin kita juga bisa menyesuaikan juga jadwalnya. Tapi kalau kita sih enaknya jam segini, ternyata gitu, setelah melakukan aktivitas seharian, ternyata untuk menyamakan frekuensi gitu di jam segini. Setelah dapat ilmu, oh enak juga, oh jam segini nih. Misalkan aku dapat diskusi dengan teman kantor misalkan, oh nih kayaknya nih bagus juga diterapin buat di keluarga gitu, bukan cuma di pekerjaan atau di bisnis, atau mungkin habis bersilaturahim sama teman-teman komunitas, komunitas TDA, komunitas lainnya gitu, ataupun bahkan komunitas motor juga. Kadang ada ilmu yang, oh ini kayaknya cocok juga nih diterapin di rumah tangga nih. Nah, itu waktu yang tepat itu didiskusikan langsung gitu, nggak dijeda berapa hari gitu. Jadi karena kita nentuinnya setiap hari untuk berdiskusi, jadi ketika aku dapat, oh ini bagus nih kayaknya buat materi malam nih, aku catat nih, atau seenggaknya
setidaknya poin-poinnya aja dulu gitu. Jadi pas malam meeting disampaikan ke Bunda Isni, aku keluarin dulu sekitar 10 menitan, lalu aku kasih contohnya, lalu minta tanggapan kepada Bunda Isni. Bunda Isni bagaimana nih tentang informasi yang baru aku sampaikan, yang udah aku dapatkan dari mana. Kenapa harus disebutkan dari mananya juga, itu biar sahih. Belajar ini kayak hadis gitu harus sahih. Iya. Jadi setelah ada feedback dari Bunda Isni, lalu kita brainstorming lagi nih, yang kita butuhkan, ini kita butuhkan atau enggak, atau ini hanya sebagai ilmu untuk kita di masa depan, tapi ilmu ini udah matang dulu sebelum kita simpan di memori kita masing-masing. Ketika dibutuhkan, oh ini Bun, ini kita udah pernah diskusikan ini, sepertinya mirip-mirip loh kasus ini loh. Mungkin misalkan pas kita punya rumah atau punya anak kelak, udah pernah kita diskusikan sebelumnya gitu. Tinggal kita melanjutkan memori kita yang sebelumnya. Oh iya, ini jadi lebih cepat percepatannya dengan visi yang sama, tujuan yang sama. Gitu Bunda. Oh iya, berarti apa ya, untuk menjadikan diskusi antara suami istri itu diawali dengan menyamakan dulu visi misi yang dari berangkat apa ya, kan dari awalnya si istri bawa visinya sendiri, suami bawa visinya sendiri gitu. Jadi disatukan dulu, didudukan dulu ya, biar visi misi jadi visi misi pernikahan gitu ya. Jadi awalnya itu lebih ke apa ya, ada sini yang cukup panjang juga ya, nggak langsung pas ketemu nikah langsung bisa berkomunikasi ya, tapi ada prosesnya ya. Dan apa ya, lebih ke ikhtiar kita ya, ikhtiar kita gimana cara berkomunikasi itu ya, tadi pada saat dijelaskan adalah adanya unsur saling percaya ya, saling percaya. Jadi percaya dulu tentang visi misi pribadi masing-masing, yang ini bisa dilebur jadi satu, percaya dengan visinya ya, dan percaya dengan visinya ada di satu, akhirnya komunikasinya bisa berjalan baik ya, meskipun ya masih dalam proses belajar. Yang tadi salah satu langkahnya adalah dengan cara awalnya itu kita sering melakukan meeting gitu ya, meeting seperti layaknya di kantor. Dulu itu terlalu serius gitu, meetingnya tuh apa ya, di kantor formal banget, dan akhirnya kita menemukan pola sendiri gitu. Oh caranya kayak gini, lebih ke sharing gitu. Jadi ketemu dan ya efeknya itu apa ya, berasa saat kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa sama-sama saling apa ya, itu namanya itu saling menyampaikan aspirasi, menyampaikan rasa gitu ya, menyampaikan rasa hingga akhirnya kita bisa saling apa ya, memenuhi kebutuhan masing-masing. Seperti itu ya. Nah, dalam perjalanan membangun komunikasi antara suami istri, apa ya, penyikapan ayah gitu pada saat terjadinya konflik, apalagi waktu tadi diceritakan bahwa seorang istri itu agak terlalu apa ya, susah gitu ya untuk dikendalikan apa ya, bahasa ini agak susah, agak terlalu ini strong gitu. Nah itu menyikapi itu kayak gimana gitu? Alhamdulillah Allah kasih saya kekuatan untuk menghadapi istri dengan kondisi dia tuh anak pertama yang powerful, yang juga bertanggung jawab juga untuk keluarganya. Jadi ketika bertemu, wah ini luar biasa ini. Aku harus, kalau kata bahasa laki-laki, aku harus menjinakkan makhluk ini. Ya. Yang dilakukannya seperti apa? Mengalah, apakah memperkuatkan kawamnya atau kepemimpinannya? Bisa disaringkan. Pertama, karena memang aku belum ada pengalaman menikah juga mengatur wanita, jadi belum tahu. Paling udah dapat baca-baca sama
banyak cari-cari referensi. Tapi ketika setelah terjun langsung itu enggak, tidak semudah itu. Di dalam itu hmm, pertama aku kembali ke ego aku sih. Jadi bisa dibilang keras gitu. Tapi bukan berarti keras yang fisik juga, tapi hmm, biar pokoknya mah kamu harus tahu nih, aku adalah pemimpin rumah tangga di sini. Kamu istri saya, kamu adalah follower saya, kamu harus ikutin aturan saya. Pertamanya cukup cukup strict gitu, kayak gitu, keras kayak gitu. Tapi lama kelamaan, oh nemu nih, bunda ternyata nggak bisa digituin. Ya, intinya mah eh, kata-kata itu, maksudnya informasi itu tetap sampai pada dia, tapi caranya nggak keras. Kayak misalkan, eh, bun tolong ini, bun tolong itu, bun jangan gini, bun jangan gitu. Nah, itu udah nunjukin bahwa kita tuh adalah pemimpin gitu. Maksudnya bukan nyuruh-nyuruh juga, tapi biar kita tetap dalam satu jalur yang apa, sesuai dengan visi misi kita yang Allah ridhoi gitu. Berarti lebih ke apa ya, menanamkan peran suaminya sebagai pemimpin itu ya, yang bisa akhirnya apa ya, membimbing dan jadi si istri juga gampang gitu untuk dinasihati gitu ya. Jadi lebih ke menonjolkan peran suami meskipun dengan cara tegas ya, bukan kasar. Ya, pertama ya kita juga laki-laki, sebagai laki-laki juga kita ada ego sendiri sih, nggak bisa gitu aja. Laki-laki punya ego, apalagi ini anak pertama, wah ini lama juga nih urusannya gitu. Tapi lama-lama juga kita juga harus ada sikap mengalah juga sebagai laki-laki atau sebagai kepala rumah tangga. Oh, ternyata hati-hati dalam berbicara, itu yang paling harus dijaga banget. Terus ternyata kita harus mencari nih Bunda Isni, contohnya sebagai ayah Fajar harus menyampaikannya tuh dengan ritme yang gimana nih biar masuk gitu. Misalkan udah ketemu, nah itu dengan cara itu lagi gitu. Tapi nggak selamanya kayak gitu juga, kadang mood juga main juga di situ. Oh, ini Bunda lagi kondisinya kayak gini, caranya gini. Bunda lagi kayak gini, komunikasinya begini gitu. Jadi menyesuaikan, harus dapat pandai menyesuaikan diri, karena manusia yang memang diberikan kemampuan itu sama Allah. Oh iya, ini berbicara tentang teman diskusi ya. Kan berbicara tentang teman diskusi itu berbicara tentang komunikasi ya, pastinya. Nah, yang mewakili itu apakah tempat tinggal itu berpengaruh nggak sih? Tempat tinggal misalkan apakah diam di rumah orang tua, di tua atau di tempat sendiri itu berpengaruh nggak sih terhadap proses jalannya kita bisa berkomunikasi secara baik gitu? Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi aku sebagai ayah Fajar ketika tinggal di orang tua, tinggal di mertua, tinggal di dekat saudara, itu sisi sebagai suaminya tuh belum muncul 100% gitu. Jadi tanggung jawabnya kayak gimana, terus harus bersikap seperti bagaimana, harus mengontrol bagaimana, karena faktor eksternal yang bisa kita sebut keluarga atau saudara itu masih cukup mempengaruhi gitu. Sekarang kita udah sengaja gitu untuk sambil belajar, sambil praktek, sambil jalan juga, tinggal di tempat yang cukup jauh sendiri, biar kita bisa membina rumah tangga sendiri. Fitrah suaminya keluar, Bunda istri juga, karena jauh dari keluarga, jauh dari saudara, fitrah istrinya keluar, jadi tanggung jawabnya keluar gitu, nggak dikit-dikit ada saudara, ke saudara aja lah, atau dikit-dikit
ke ibu aja atau sama mama aja ini mah gitu, nggak gitu lagi, tapi Enggak apa ya, udah. bergantung gitu ya. Nah ya sama apa, fitrahnya gitu, kembali ke fitrahnya gitu. Nanti kalau misalkan kita fitrahnya udah kuat, ayah Fajar sebagai suami, Bunda Isni sebagai istri, baru kita bisa datang kembali ke orang tua, ke mertua, sama ke saudara, udah punya sikap gitu. Oh nih saya kita tuh bahwa pasangan suami istri loh, bukan sekedar anak, bukan sekedar saudara lagi gitu. Jadi aku bawa buntut, Bunda Istri juga bawa kepala. Jadi harus bisa sikap membawa diri gitu masing-masing. Berarti apa ya, itu balik lagi ya, tergantung gitu ya, tergantung gimana ya. Kalau misalkan kita sendiri yang mengalami adalah tempat tinggal itu, tempat tinggal secara mandiri itu berpengaruh ya terhadap Tentu saja. ya proses tumbuh kembang apa ya bahasanya, lebih ke proses pembelajaran komunikasi antara suami istri, karena kita mau apa ya, jadi membentuk versi terbaik dari diri kita masing-masing gitu ya, lebih powerful, lebih keluar lagi gitu ya, versinya kita. Jadi tidak apa ya, tidak tergantung dari sesuatu, jadi jati dirinya semakin kuat gitu ya dengan kita belajar mandiri gitu ya. Kayak ini nih, kalau misalkan aku di rumah orang tua aku, nah ini biasanya sama mama sih atau sama papa gitu. Bunda Istri juga, ini sama ini mah urusan ibu lah, sama ibu aja atau sama ayah gitu. Sama bapak, nggak akan bisa mandiri kita gitu. Apalagi nanti kalau misalkan kelak kita diamanahi tempat tinggal atau diamanahi anak, kita nggak akan selamanya bergantung pada orang tua gitu. Apalagi juga saudara gitu, dikit-dikit ke si teteh eta minta tolong lah biasa, kita mah bager gitu. Nggak gitu. Berarti tempat pertama kali kita bisa apa ya, belajar menjadi seorang rumah, belajar menjadi seorang suami istri yang secara utuh itu pada saat kita belajar mandiri juga. Ya itu sambil jalan sih, tapi lebih berasanya tuh ketika memang cukup jauh sih, maksudnya bukan gak mau dekat dengan orang tua mertua saudara, tapi bisa lebih enak tuh kita pribadi nih di terpisah sendiri di Gerkalong yang jaraknya bisa dibilang 1 jam dari rumah orang tua dan saudara gitu. Jadi lebih luar aja gitu ya, kenalan suami istrinya gitu ya. Jadi saling mengenalnya juga, istilahnya kan ta'aruf tuh nggak cuma berapa bulan terus menikah terus udah gitu ta'arufnya. Ta'aruf juga terus-terusan gitu sampai kita seumur hidup, setelah menikah sampai kita akhir hayat juga gitu. Bahkan nikah juga nggak cuma sama orang ini tapi sama keluarganya juga. Cukup seru ya perjalanan kerja di pernikahan. Berhubung waktu udah apa ya, udah mau habis gitu. Tadi apa ya, ada banyak insight yang di apa ya, insight yang merudung gitu, bahasa Sundanya yang saya petik gitu. Ternyata proses komunikasi yang baik itu yang bisa menciptakan apa ya, bisa menjembatani kita menuju mencapai tujuan kita di awal pernikahan ya. Nah itu dengan cara tadi, kalau misalkan projectnya kita itu adalah dengan brainstorming, dengan sharing setiap setelah sholat isya gitu ya, dengan ngaji, dengan sharing obrolan gitu. Itulah yang membentuk jalan kita hingga akhirnya kita bisa saling berkomunikasi gitu ya. Terus tadi tempat tinggal juga salah satu ikhtiar kita belajar untuk mandiri, hingga kita juga bisa lebih luas lagi berkomunikasi antara suami istri, hingga dia bisa menjadi teman diskusi gitu ya. Dan insya Allah kedepannya terus bisa bersinergi dan kolaborasi untuk menyebarkan kebaikan dan menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, amin. Ya paling itu aja ya, Ayah Fajar, terima kasih banyak sharingnya malam hari ini. Lumayan apa ya, sangat ya menambah rasa syukur. Tadi di awal juga saya cerita bahwa saya bersyukur sekali dipertemukan dengan sosok ayah yang bernama Fajar Ar-Rahman,
yang beliau itu merupakan suami, insya Allah suami terbaik yang Allah hadirkan ya, apa ya, karena kan pernikahan itu adalah ini gitu ya, harapannya adalah sepanjang seumur hidup sampai kita berjumpa kembali di surganya gitu. Jadi alhamdulillah merasa betul dengan hadirnya kelengkap ya. Yang tadi kan di awal juga bilang kita tidak usah khawatir dengan siapa kita disatukan, dan ternyata rumus Tuhan adalah kita akan disatukan dengan memiliki tujuan yang sama. Nah, untuk untuk mendapatkan, untuk bisa meraih agar kita bisa menjadi visi dan misi sama itu, yaitu dengan cara komunikasi, karena komunikasi adalah kunci dari rumah tangga. Alhamdulillah kita bisa jadi teman diskusi, dan itu yang menjadi latar belakang ya, latar belakang dan langkah mungkin ikhtiar dan akhirnya kita menjadi teman diskusi. Ya paling itu saja sih. Apakah paling terakhir mau minta closing statement-nya? Oh iya, ini saya yakin teman-teman di luar sana memiliki cara yang lebih baik lagi untuk komunikasi antar suami dan istri. Juga mungkin kedepannya komunikasi dengan anak, dengan orang tua, mertua, juga saudara-saudara. Apalagi juga dengan lingkungan rekan-rekan suami maupun rekan-rekan istri. Nah, bisa sampaikan pada kami mungkin biar agar kami bisa menjadi lebih baik lagi. Juga bagi teman-teman yang ingin memperbaiki komunikasinya antara suami dan istri bisa mengikuti langkah-langkah kami, yaitu setiap malam jam 8 sampai jam 9 kita alokasikan waktu untuk brainstorming apa yang kamu mau, apa yang aku inginkan, kita jadikan visi misi bersama. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Gitu aja. Terima kasih. Nah ya, kita juga sering berdiskusi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat pada manusia. Semoga sharing atau obrolan suami istri malam ini bisa menjadikan manfaat buat teman-teman. Kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun itu, hanya untuk berbagi inspirasi saja. Semoga ada inspirasi yang bisa dipetik. Paling itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, ada kata-kata yang mungkin keliru. Terima kasih Ayah Fajar. Ya, bersama. Ya baik, itu saja untuk teman-teman diskusi hari ini. Apabila ada saran dari teman-teman kami ke depannya, kami feel free ya, boleh bebas, nanti bisa DM ataupun di japri melalui WhatsApp. Mohon apa ya namanya itu kritik dan sarannya untuk acara obrolan suami istri perdana. Maaf ya, ini karena perdana jadi nah itu aja. Paling nanti kalau misalkan ada yang mau disampaikan, boleh kritik dan sarannya melalui DM atau WhatsApp pribadi. Paling itu saja, ditutup saja ya. Oh ya, sebelumnya saya tuh punya door prize, potongan harga untuk pembelian produk, sebuah voucher ya, potongan harga untuk pembelian. Jika teman-teman ada yang mau memberikan masukannya, baik di DM ataupun Japri, nanti untuk 3 yang beruntung akan diberikan voucher produk senilai 20% dari produknya Rishraf, Zia Beauty Fabulous Skin, Anak Suka, dan Galeri Kisah. Dan itu saja yang bisa kami sharingkan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita tutup saja ya dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.